Zaman dulu hidup meramu, walau meramu tetap bahagia. Selain tekun dalam cari ilmu, imbangilah dengan usaha dan juga doa. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap pagi dan malam, dalam renungan mempelajari firman Tuhan, kita mendapatkan berkat-berkat, arahan-arahan untuk menikmati segala kasih karunia Tuhan. Baiklah saudaraku, mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan bagi kami. Untuk segala berkat Tuhan, untuk segala perlindungan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan, untuk segala yang sudah Tuhan lakukan. Biarlah Tuhan kami menikmatinya sebagai keajaiban-keajaiban yang bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Tuhan, firman yang akan kami pelajari, biarlah Tuhan kami mendapatkan banyak hal baru, banyak hal yang menguatkan iman percaya kami untuk memuliakan Engkau, menyembah-Mu, dan menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah Roh Kudus tuntun kami selalu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang menjaga kami dan memberikan kami penebusan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat dalam Yesus, judul renungan pagi kita pada pagi ini adalah Hukum Tuhan itu kekal. Kita baca ayat hafalan bersama-sama. Firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi, adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas. Dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya, dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Baca Ayub 38 ayat 7. Misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu, yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit, lama sesudah itu menulis dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia katakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini, ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baca Matius 3 ayat 15. Yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah.
Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Baca ya dalam Yesaya 42 ayat 21. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang luas dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus citra yang jelas dari diri Bapa itu, cahaya dari kemuliaannya, penebus yang menyangkal diri sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 58 sampai 60. Jika seandainya pekerjaan setan berhasil di surga, maka hukum Tuhan sudah diubah. Tetapi hal ini tidak mungkin, sebab hukum Taurat adalah catatan tabiatnya dan tidak bisa berubah sebagai mana tabiatnya. Sekiranya hukum Tuhan bisa diubah, hal itu sudah dilakukan di sana-sini dan menghindarkan terjadinya pemberontakan di surga. Tetapi karena hukum itu tidak bisa diubah dan menyesuaikannya dengan permintaan setan, maka ia kehilangan posisinya yang tinggi dan suci di istana surga. Setelah kejatuhannya, setan bekerja atas pikiran Adam dan Hawa dan membujuk mereka dari kesetiaan mereka. Sekarang jikalau hukum Tuhan bisa diubah dan disesuaikan dengan keadaan manusia yang sudah jatuh, maka Adam seharusnya bisa diampuni dan tetap bertempat tinggal di Eden. Tetapi hukum pelanggaran adalah kematian, dan Kristus menjadi pengganti dan penjamin manusia. Lalu dalam kesempatan lain, jika hukum Taurat Tuhan sudah berubah dan perubahan ini membuat Kristus tetap berada dalam istana surgawi, maka pengorbanan besar yang dilakukan untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh tidak diperlukan. Tetapi tidak. Hukum Tuhan tidak berubah dalam sifatnya dan oleh sebab itu Kristus harus mengorbankan dirinya demi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Adam kehilangan taman Eden dan ditempatkan dengan segala keturunannya dalam masa percobaan sampai zaman kita sekarang dan nanti sebelum Yesus datang. Semua berada dalam kondisi terhukum dalam dosa. Seandainya hukum Taurat telah diubah dalam satu segi sejak kejatuhan setan dari surga, ia akan memperoleh dunia ini. Sesudah kejatuhannya, apa yang tidak bisa diperolehnya di surga sebelum kejatuhannya, ia akan menerima semua yang dimintanya. Kita mengetahui bahwa ia tidak menerimanya. Hukum itu tetap tidak berubah seperti tahta Tuhan. Dan keselamatan setiap jiwa ditentukan oleh penurutan atau tidak menurut Yesus oleh kasih. Yesus oleh hukum kasih simpati menanggung dosa-dosa kita, menanggung hukuman kita, dan meminum cawan murka Tuhan yang seharusnya diberikan kepada pelanggar hukum Tuhan. Ia menanggung salib penyangkalan diri dan pengorbanan diri demi kita, agar kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Maukah kita memikul salib Yesus? Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa kami dikuatkan kembali dan dituntun untuk memuliakan Tuhan dalam pelaksanaan hukum Tuhan, hukum Taurat Allah yang mulia, yang kudus, yang Tuhan sendiri tuliskan bagi kami umat manusia. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat ini, menyembah dan mengasihi-Mu, dan menjadikan hidup kami sebagai garam dunia, membawa jiwa-jiwa memuliakan Engkau, menyembah dan bertobat dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami, mati bagi kami, bangkit dari kematian bagi kami, dan naik ke surga untuk mempersiapkan kerajaan surga, istana yang mulia, kehidupan yang kekal bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kucing nakal jangan dihajar, berikan saja sebuah mainan. Gigih dan tekun dalam belajar supaya sukses di masa depan. Horas!